Selamat siang, perkenalkan saya Septinia Andriwati dengan NIM 17106111287 dari kelas Perbandingan Hukum Perdata B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum tentang perjanjian. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum tentang perjanjian dengan mengaitkan beberapa negara, yaitu salah satunya ada Indonesia, Amerika, dan Inggris. Kita harus tahu sendiri dari pengertiannya kontrak atau perjanjian itu sendiri, yaitu adalah perjanjian dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dilakukan secara tertulis, yang harus memenuhi syarat asas kebebasan berkontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai kebiasaan yang berlaku dan dilaksanakan dengan itikat baik. Lalu dalam kontrak itu pun para pihak bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Pada pasal 1313 KUH Perdata sendiri mendefinisikan bahwa perjanjian sebagai perbuatan yang terjadi antara satu atau dua atau lebih orang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Lalu ada sistem pengaturan hukum kontrak, yaitu sistemnya itu berbentuk terbuka. Yang dimaksud dari sistem terbuka itu adalah setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Sejak abad ke-19, prinsip-prinsip kontrak mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting sebagai akibat beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada tumbuhnya bentuk kontrak standar. Kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat. Yang ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak. Kemudian ada kontrak menurut sistem hukum di Indonesia. Itu kita lihat dari awal, dari pertama itu dari sumber hukum. Sumber hukumnya itu di Indonesia itu terdapat dua sumber, yaitu material dan formal. Sumber hukum materialnya itu melingkupi hubungan sosial, hubungan politik, situasi sosial politik, tradisi atau pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, dan lain-lain. Lalu sumber hukum formalnya itu meliputi undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Lalu ada syarat sahnya kontrak menurut sistem hukum di Indonesia itu berpacu pada pasal 1320 yang menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah sepakat, yaitu kedua belah pihak atau para pihak sepakat mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, lalu kecakapan dalam bertindak. Itu maksudnya adalah bahwa para pihak ini yang melakukan perjanjian ini sepakat untuk cakap melakukan cakap dalam perjanjian yaitu sudah dewasa dengan umur di atas 21 tahun, lalu atau sudah menikah. Lalu ada objek perjanjian dan klausul yang halal, berarti perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada berakhirnya kontrak, yaitu ada pembayaran, konsignasi, navasi atau pembayaran utang, kompensasi, convosio atau pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang berutang, kebatalan dan pembatalan, berlaku syarat batal, dan kadaluarsa. Kontrak menurut sistem hukum Inggris, pengertian kontrak dalam sistem hukum Inggris tidak ditemukan dalam Cell of God 1979. Tetapi dalam section 2 huruf E, pengertian tersebut difokuskan pada setiap kesepakatan atau seperangkat kesepakatan yang membentuk prestasi antara satu dan lainnya. Sumber hukum dalam sistem hukum Inggris ini dibagi menjadi dua, yaitu ada putusan pengadilan dan statute. Sedangkan sumber hukum kontraknya itu berasal dari statute yang meliputi Sale of Good, merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang penjualan barang terdiri dari 64 pasal dan 7 bagian. Lalu unfair contract
merupakan undang-undang yang mengatur syarat-syarat kontrak yang curang atau tidak wajar, terutama tanggung jawab para pihak terhadap pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum. Lalu ada Kontrak Act, merupakan undang-undang yang mengatur tentang kontrak, khususnya hak-hak dari para pihak. Lalu klasifikasi kontraknya itu dalam Kontrak Act 1999, kontrak dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu Contract of Employment, merupakan kontrak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Relevant Contract adalah kontrak yang berkaitan dengan agen tenaga kerja. Lalu a contract for the carriage adalah kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan. Kontrak menurut sistem hukum di Amerika. Di Amerika, pengertian kontrak menitik beratkan pada kesepakatan atau janji atau seperangkat yang dilakukan oleh para pihak. Ada dua pihak yang terikat dengan dibuatnya kontrak, yaitu ada promisor, itu adalah orang yang melaksanakan atau menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niat. Lalu ada promise, itu adalah orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut. Kemudian ada sumber hukum di Amerika, sumber hukum kontrak di Amerika Serikat itu terbagi dua. Ada primer yang meliputi putusan pengadilan, statuta, dan peraturan lainnya. Lalu ada sekunder, yaitu meliputi restatement, yakni rumusan ulang tentang hukum. Legal commentary, yaitu doktrin atau pendapat para ahli tentang hukum kontrak. Syarat sahnya kontrak dalam sistem hukum Amerika itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada offer and acceptance, yaitu penawaran dan penerimaan, meeting of minds, yaitu persesuaian pendapat, yang ketiga consideration atau konsiderasi, yakni sesuatu yang bernilai yang diberikan oleh para pihak, yang mendorong para pihak memasuki atau membuat kontrak tersebut, atau alasan membuat kontrak. Yang keempat ada competent parties and legal subject matter, yakni kemampuan atau keabsahan tentang subjek. Kemudian ada berakhirnya kontrak. Dalam restatement atau second American, terdapat dua istilah mengenai berakhirnya kontrak atau perjanjian, yaitu termination of contract and discharge of contract. Termination of contract yaitu berakhirnya proses penawaran yang disampaikan oleh penawar atau offeror yang kepada penerima tawaran atau offer. Penawarannya itu wujud dari keinginan para pihak untuk membuat kontrak sehingga pihak lainnya menyetujui dan membenarkannya berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh penawar. Adapun discharge of contract diartikan sebagai berakhirnya kontrak saat terjadinya kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban kontraktualnya. Jadi, dari pembahasan tersebut, tentang aturan hukum kontrak dari beberapa negara sebagaimana yang tadi telah disebutkan, jelas bahwa setiap negara di dunia memiliki aturan tentang keberadaan kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian merupakan hal yang penting dari setiap urusan keperdataan setiap negara karena melindungi warga negaranya. Jadi, jika diperhatikan tentang pengaturan hukum-hukum mengenai kontrak tersebut, tampak bahwa setiap negara memiliki sistem pengaturan masing-masing yang memiliki perbedaan dan persamaan dari sistem hukum yang digunakannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.